Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan berusaha untuk bisa berjihad dengan jihadu an-nafs, yaitu berjihad melawan jiwa, hawa nafsu yang sering menjatuhkan kita, mengalahkan kita sehingga kita terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan. Bahkan betapa banyak orang akhirnya menjadi tawanan hawa nafsunya. Dan jihadu nafs adalah jihad yang sangat mulia ya. Bahkan sebagian ulama ada yang menganggap dia lebih afdal daripada jihad bisinan, jihad dengan pedang, ditinjau dari mujahadatun nafs, berjihad melawan hawa nafsu terus-terusan ya. Dan yang dihadapi sangatlah banyak ya, karena kita tahu jiwa godaannya sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi seorang yang takut dengan keagungan Rabbnya, dia akan mendapatkan 2 surga. Sebagian ulama menafsirkan itu seorang terbetik dalam hatinya ingin maksiat, kemudian dia ingat Allah, dia takut kepada Allah, maka dia meninggalkannya, maka dia akan mendapatkan 2 surga ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut dengan keagungan Rabbnya, ada yang menafsirkan dia takut kalau harus berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kemudian dia mencegah ya, dia mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Kita hidup terutama di zaman yang sarana untuk memuaskan hawa nafsu terbuka lebar dengan adanya medsos, internet. Semua jenis maksiat bisa dilakukan ya. Semua penyimpangan bisa dilakukan. Syahwat mata, syahwat telinga, syahwat hati, ya, syahwat kemaluan, semua bisa dilakukan. Di zaman sekarang begitu mudah syahwat-syahwat dilakukan. Oleh karenanya mujahadatun nafs, perjuangan melawan hawa nafsu di zaman sekarang semakin berat. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang hal-hal yang membantu kita untuk berusaha melawan hawa nafsu. Saya rasa tidak ada di antara kita yang selamat dari namanya maksiat. Kita semua pernah terjerumus atau sedang terjerumus ya dalam kemaksiatan. Cuma ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang jatuh bangun, ada yang meninggalkan, ada yang masih bergelimang. Maka mudah-mudahan pengajian kita malam ini ya membantu kita untuk tegar dan bangkit melawan hawa nafsu. Karena siapa yang berjuang melawan hawa nafsunya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ibnu Qayyim dalam perkataannya indah, dia berkata ya, mujahadatun nafs tuqimul abda fi maqami man law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Berjuang melawan hawa nafsu menjadikan seorang hamba pada kedudukan seseorang yang jika dia bersumpah dengan nama Allah, pasti Allah akan mengabulkan sumpahnya. Fayaqdi lahu minal hawaiji adha'afa ma fatahu min hawahu. Kata Ibnu Qayyim, kalau dia melawan hawa nafsunya memang berat, maka Allah akan muliakan dia. Seandainya dia berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersumpah tentang suatu maka akan terjadi atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan kepada dia ya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya berlipat-lipat ganda dari hawa nafsu yang luput darinya. Hawa nafsu luput darinya. Antum sekarang misalnya seorang dia buka internet, kemudian ada film
Hawa nafsunya pengen nonton, apalagi film baru, iklannya sudah di mana-mana. Pengen nonton. Hawa nafsu ini maksiat kan? Ada cewek di situ, terbuka aurat. Kemudian dia tutup, dia lawan. Suatu saat cepat atau lambat Allah akan berikan dia banyak kenikmatan. Ad'af ma fatahu min hawahu. Berlipat-lipat dari kesenangan yang mungkin dia dapatkan sebentar tersebut. Ya. Jadi ini perkataan indah memotivasi kita untuk meninggalkan maksiat. Karena di balik kita berjuang melawan hawa nafsu, meninggalkan maksiat, Allah akan ganti dengan yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih menyenangkan. Baik, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dampak-dampak maksiat, dan buku yang terbaik membahas tentang hal ini adalah buku Al-Jawabul Kafi atau Ad-Da' wad-Dawa karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan puluhan dampak dari berbuat maksiat, ya. Bahkan kalau kita baca satu demi satu, mungkin sampai subuh kajian belum selesai. Tapi karena saya kasihan pada antum, ya, saya kasihan sama brothers sekalian, sama saya juga, saya mau pulang ya. Jadi kita nggak sampaikan semuanya. Saya rasa saya memilih sebagian dampak-dampak maksiat tersebut yang mungkin saya atau sebagian kita pernah mengalaminya, karena kita semua pernah bermaksiat. Kita semua pernah bermaksiat. Tapi Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya menyelamatkan kita. Ya, dengan kasih sayangnya, rahmatnya menyelamatkan kita dari kubangan maksiat tersebut. Tapi di antara dampak maksiat yang Ibnu Qayyim sebutkan adalah maksiat menjadikan hati seorang, pada hatinya ada wahsyah, yaitu keterasingan, kesenjangan antara dia dengan Allah, bainahu wa baina rabbih, dan dia merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu penderitaan tersendiri ketika seorang merasa jauh dari Rabbnya, sehingga dia mau ke masjid enak, dia membaca Quran rasanya berat. Kenapa? Dia merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini, yang jauh dari Tuhannya, dia pasti menderita. Dia pasti menderita. Taruhlah dia mendapatkan nikmat sebanyak apapun, sementara hatinya jauh dari Allah, nikmat-nikmat tersebut tidak akan bisa menggantikan kenikmatan kedekatan seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat betapa banyak orang yang mungkin secara nikmat duniawi luar biasa, ketenaran dia punya, uang dia punya, wanita dia punya, mungkin jabatan dia punya, harta dia punya, tapi hidupnya sengsara, sehingga dia akhirnya harus narkoba, dia harus minum khamar. Kenapa? Karena ada suatu kepenatan hidup, kesengsaraan yang ingin dia lepaskan, maka dia cari jalan-jalan kebahagiaan yang tidak benar, ya. Sementara kita dapat seorang mungkin tidak punya apa-apa, harta tidak punya, rumah tidak punya, istri tidak punya alias jomblo, tapi subhanallah dia bahagia, dia bisa tersenyum, dia bisa tenang, dia bisa tentram, ya. Kenapa? Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dampak buruk ketika seorang melakukan maksiat, dia semakin terasing, terasa jauh antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang jangan jauh dari Rabbnya. Semakin dia jauh, dia semakin tidak tenang. Semakin tidak tenang. Dulu ada seorang mulhid, orang murtad, ya. Dia tulis buku judulnya Limadza ana mulhid, kenapa saya murtad? Kenapa saya ateis? Kenapa saya ateis? Bukunya ada di internet, antum nggak usah baca ya. Kenapa saya ateis? Kemudian dia tulis dalam buku tersebut, dia mengatakan benar, kaum mukminin bahagia dengan imannya, dia akui karena dia pernah beriman. Tapi saya juga bahagia dengan ateis saya. Dia tulis begitu dalam bukunya. Maksudnya dia ingin menyampaikan tidak kenal Tuhan pun bisa bahagia. Saya juga bisa bahagia. Dia tulis dalam bukunya, tidak saya baca bukunya, tidak tebal, bukunya tipis saja. Akhirnya dia mati bunuh diri. Bunuh diri. Omong kosong, seorang jauh dari Allah pasti dia sengsara. Tanya orang-orang yang bunuh diri, kenapa? Dia jauh dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau dengar kisah misalnya artis terkenal yang bunuh diri, siapa? Coba. Siapa? Hah? Siapa? Kurt Cobain. Masya Allah. Itu jadul. Di puncak-puncak ketenaran, iya enggak? Di puncak-puncak ketenaran. Kenapa? Dia jauh dari Rabbnya, ya.
jauh dari Rabbnya, mungkin khamar, mungkin apa, musik wanita. Nah, akhirnya bunuh diri. Di puncak-puncak kejayaannya, di puncak-puncak kita lagi senang-senang lagunya itu waktu itu, ya. Kemudian dia bunuh diri. Penonton kecewa, ya. Tapi maksud saya, ini hal yang harus kita renungkan. Kapan kita bermaksiat, kita terasing dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa dihindari. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Jalul Kafi dia berkata, "Fayambagi an yu'lam anna dzunuba," ya. Ketahuilah bahwasanya, hendaknya yang perlu diketahui bahwasanya dosa-dosa itu laha adrar, pasti ada mudaratnya, walabut, dan pasti cepat atau lambat. Setiap maksiat yang kita lakukan itu pasti ada mudaratnya, pasti ada dampaknya. Enggak mungkin enggak. Bahkan saya bilang, kita mandang cewek yang tidak halal kita lihat, meskipun 1 menit, jangan 1 menit, setengah menit, pasti ada dampaknya. Antum nonton film Korea, antunna nonton film Korea, perempuannya jilbab semua enggak? Salafi enggak jilbab? Terus itu yang main film ikhwan. Terus kita laki-laki nonton, perempuan nonton. Semakin lama antum nonton, dampaknya pasti ada. Meskipun nonton sedikit, pasti ada dampaknya. Pasti, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Cepat atau lambat, pasti ada dampaknya. Ya. Dan di antara dampak maksiat adalah kita merasa terasing dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita ingat masa-masa lalu, mungkin kita pernah bermaksiat, kita merasa kering hati, merasa tidak tenteram, merasa gelisah. Kalau kita merasa gelisah, itu berarti hati kita masih hidup meskipun sakit. Tapi kalau sudah tidak rasa, tidak punya rasa, itu udah mati rasa. Mau maksiat, mau apa, mati rasa, itu bahaya. Itu bahaya. Tapi kalau orang hatinya masih hidup tetapi sakit, dia pasti merasakan tersebut, bahwasanya dia merasa keterasingan, dia merasa jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ini dampak pertama. Dampak berikutnya, akibat dari merasa terasing dari Allah, seorang susah untuk husnudzon kepada Allah. Ibnu Qayyim sebutkan juga, di antara dampak maksiat, susah untuk berhusnudzon kepada Allah. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna 'abdi ma syaa." Falyadhunna 'abdi bi ma syaa. Sungguhnya aku berdasarkan persangkaan hambaku, dan hendaknya hambaku berprasangka yang dia sukai tentang diriku. In dhanna khairan falahu, kalau dia berbaik sangka dia akan dapat kebaikan. Wa in dhanna syarran, kalau dia berprasangka buruk kepada Allah, dia akan dapat apa? Keburukan, kata Allah, terserah. Tetapi masalah prasangka tidak bisa kita atur. Orang kalau dekat dengan Allah, istilahnya dia ikut aturan SOP, dia jalankan, dia pagi ini sholat subuh, kemudian dia sholat duha, kemudian dia beribadah, kalau dia bermaksiat dia beristighfar kepada Allah, dia bisa husnudzon kepada Allah, dia bisa husnudzon. Ketika terkena musibah dia husnudzon, ini pasti ada hikmahnya. Tapi ketika dia bermaksiat, maka dia susah untuk husnudzon, bawaannya suudzon melulu. Ini Allah mau siksa saya apa lagi, ini Allah mau apa ini, mau apa lagi, itu bawaannya suudzon terus. Dan di antara amal yang buruk adalah amal berprasangka buruk kepada Allah. Ya. Ya. Adh-dhannina billahi dhanna saw. Allah mencela orang-orang musyrikin, orang munafikin yang mereka kerjaannya berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang agung adalah husnudzan kepada Allah. Sangat baik. Allah Maha Penyayang. Allah yang menciptakan saya adalah hasil kreasi Allah Subhanahu wa taala. Benar saya di perut ibu saya, tapi numpang. Yang ciptakan, yang bikin wajah saya, yang bikin tubuh saya, yang kasih rezeki saya siapa? Allah. Jadi saya hasil kreasi Allah, dan secara umum seorang menyukai hasil kreasinya kalau manusia. Ya, Allah lebih, wallahil mathalul a'la, Allah lebih utama. Makanya kata Nabi, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Dan itu sangat logis. Tetapi bagaimana kita bisa husnudzan seperti ini? Ketika kita berusaha dekat dengan Allah. Tapi kalau kita maksiat, susah. Dapat bencana, kenapa Allah ginikan saya? Terucap sebagian orang. Kenapa? Apa salah saya? Salahmu banyak nggak? Paham? Siapa bisa husnudzan seperti Nabi Yusuf? Diuji bertahun-tahun, belasan tahun. Ujian yang silih berganti, tidak berhenti.
Siapa yang bisa kuat kalau tidak bertakwa? Yusuf alaihissalam dimusuhi oleh kakak-kakaknya, kemudian dipisahkan dari ayah ibunya, dilempar, dibuka bajunya, lempar dalam sumur, dijual jadi budak, kemudian kerja, dituduh berzina, dipenjara. Ini bertahun, ada yang bilang 15 tahun, ada yang bilang 40 tahun. Kapan Yusuf ketemu lagi dengan ayahnya Yakub alaihi wassalam, ada yang bilang belasan tahun, ada yang bilang 40 tahun. Tetapi semua itu dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru diuji, mungkin baru sebulan sudah susah husnudzon. Suudzon bawaannya, aduh ini mau apa lagi nih, Allah mau apa lagi nih. Sampai ada orang yang berdoa suudzon, dia udah doa-doa nggak dikabulin, capek berdoa. Ada orang seperti itu. Subhanallah. Maka orang kalau jauh dari Allah, dia susah husnudzan kepada Allah. Dan di antara ibadah agung adalah husnudzan kepada Allah. Makanya Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dialah Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Ya. Alaihi tawakkalna. Ya. Maka kami bertawakal kepadanya, ya. Siapa yang paling berhak untuk kita bersandar menyerahkan urusan kepadanya? Adalah yang Maha Penyayang. Saya kasih gambaran, kalau ada teman kita 5, semua sayang, tapi ada satu yang paling sayang, yang paling ngerti kita, yang paling tahu kita, yang paling perhatian sama kita. Kira-kira kita curhat sama siapa? Yang paling sayang, ya enggak? Bagaimana dengan Allah Arhamur Rahimin, yang Maha Penyayang? Kita husnudzon karena Allah sayang sama kita, kita serahkan urusan. Ini pasti ada hikmah di balik ini. Ya. Makanya Ayub berkata, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Selesai. Ketika Nabi Ayub sakit, mungkin ada yang bilang sampai 7 tahun, sakit dengan sakit parah, dia cuma berkata, anni massani ad-dhurr, ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang paling penyayang. Selesai. Konsekuensi dari Allah yang Maha Penyayang pasti perhatian terhadap saya. Gambarnya demikian. Tapi itu nggak mungkin kita bisa begitu, kecuali kalau kita dekat dengan Allah. Kalau kita maksiat mau husnudzon, coba misalnya seorang subuh nggak sholat, pagi minum khamar, datang polisi, kira-kira dia suudzon, husnudzon atau suudzon? Mampus saya, suudzon. Ada satu kejadian pasti suudzon, nggak bisa dia husnudzon. Insya Allah ada hikmah dibalikin. Hikmah apa? Dia dari pagi maksiat. Jadi masalah husnudzon ini tidak bisa dibuat-buat. Jadi orang yang maksiat susah untuk suudzon kepada, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Di antara dampak maksiat, dan ini dampak yang tragis kalau menurut saya, dicabut kenikmatan. Dicabut kenikmatan. Saya kasih gambar, saya sering kasih contoh hal ini. Seorang yang sudah menikah, ini tidak bisa dipahami oleh jomblo dan jomblowati, ya. Tapi saya kasih tahu aja sebagai bekal, ya. Seorang sudah menikah, dia punya istri. Seandainya dia selalu tundukkan pandangan, insya Allah dia menikmati kehidupan rumah tangga dengan istrinya. Dia nyaman lihat istrinya, dia nyaman ngobrol sama istrinya, dan Allah beri kebahagiaan. Mungkin istrinya nggak cantik-cantik banget, ya. Cantik tapi tidak cantik banget. Mungkin istrinya tidak pandai berbicara seperti apa presenter atau yang lainnya, tapi ngobrol nyambung lah. Mungkin istrinya bukan S2, S3, mungkin anak SMA, tapi bisa nyambung. Allah kasih kenikmatan dia ngobrol dengan istri. Tapi kalau dia maksiat, dia ketemu cewek, dia nonton film Korea, dia nonton film India, dia lihat cewek-cewek, dia lihat istrinya, Allah cabut kenikmatan. Allah cabut kenikmatan. Tidak ada lagi lezat sama istrinya. Dia hidup sama istrinya dengan penuh penderitaan. Kenapa istri saya modelnya kayak gini? Dia menderita. Kemudian dia mau poligami, takut, sehingga dalam penderitaan. Dia mau kawin lagi juga nggak berani. Lihat cewek cuma ngiler aja, nggak bisa dicium. Menderita nggak? Menderita. Menderita. Tapi kalau dia tundukkan pandangan, dia bahagia. Dia nikmati kehidupan. Ini maksudnya dampak maksiat langsung. Orang kalau bermaksiat, kelezatan Allah cabut. Dia hingga dia terjebak dalam kelezatan semu. Nonton apa? Nonton maksiat, nonton cewek cantik. Dia mau ngapain? Cuma ngiler doang, terus semua dia, cantik sekali ya. Terus ngapain? Bahkan istrinya cantik pun jadi nggak kelihatan cantik, apalagi istrinya pas-pasan.
Dan demikianlah ini dampak buruk bagi seorang yang bermaksiat. Maka seorang ingin menderita atau ingin bahagia. Kalau dia ingin bahagia, tundukkan pandangan, dia akan apa? Bahagia. Jadi nikmat ngobrol sama istri. Saya katakan meskipun istrinya bukan orang pintar, tapi ngobrol nyambung aja, ngobrol tentang anak-anak, ngobrol tentang ini, nyaman. Tapi kalau dia mulai lihat sana, lihat sini, lihat sana, lihat sini, selesai. Bahkan ketika dia berhubungan intim dengan istrinya, dia tidak rasa apa-apa. Kenapa? Dia nonton yang tidak-tidak. Dalam khayalan yang tidak bisa dia lakukan. Sementara istrinya yang bisa halal, hilang kenikmatan, kelezatan itu hilang, Allah cabut. Makanya di antara doa Nabi, meskipun doa tentang terkait utang, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, an haramika, dari perkara yang haram. Buat aku bahagia dengan halal yang aku miliki. Jauhkan aku dari haram, dari hubungan haram, chattingan haram. Kalau ada di antara kita chattingan sama cewek, itu haram atau tidak? Chattingan ketawa ketiwi, haram atau tidak? Haram lah. Ada kelezatan. Telepon sama istri orang. Kalau istri sendiri cepat, habis sibuk. Kalau istri orang, masya Allah. Ini bukan pengalaman pribadi, bukan ya. Saya cerita tentang kawan. Jadi setan itu menghiasi, jadi lezat cerita. Buktinya itu syahwat, berarti ada syahwat. Ada teman telepon sama, jadi ada panitia pengajiannya. Telepon depan saya, telepon Ahwat. Saya tergur, kamu kok telepon lama-lama? Entar saat ini lagi koordinasi katanya. Telepon terus, tapi kok betah. Orang kalau telepon sama perempuan 10 menit, 15 menit ketawa ketiwi, itu syahwat. Kita ini bicara sama perempuan boleh, bukan nggak boleh, boleh. Tapi ada batasannya, ya. Tapi kalau sudah, udah itu selesai. Apalagi teleponnya berdebar-debar, udah. Ya. Kalau sudah begitu ngobrol sama istri, nggak ada nyamannya. Pahit ngobrol sama istri, pahit. Nah, kenikmatan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita milih mau bahagia atau tidak, bahagia atau tidak. Dan setan menghiasi apa? Kemaksiatan. Jadi maksud saya di antara dampak dari maksiat adalah dicabut apa? Kenikmatan. Cabut kenikmatan. Kita lihat orang di kampung yang sederhana, istrinya juga biasa-biasa, hidup tapi bahagia. Tawa, bahagia, ke masjid semangat. Enggak susah-susah bahagia. Dia tidak macam-macam, dia tidak aneh-aneh. Dia rasakan apa? Kebahagiaan. Dampak berikutnya di antara disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Jawabul Kafi, kalau seorang maksiat, maka malaikat yang merupakan wali dia, yang Allah utus untuk menjaga dia sebagai penasihatnya, ansahul khalq lahu, yaitu makhluk yang paling ingin kebaikan bagi dia, itu malaikat. Kita tahu ada malaikat-malaikat yang Allah kirim kepada orang beriman, seperti Allah sebutkan dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang istiqamah, kemudian ketika mau meninggal datanglah malaikat banyak, kemudian berkata jangan bersedih, jangan khawatir, ya, dan bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Kemudian mereka berkata, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kami adalah penolong-penolong kalian selama di dunia. Jadi malaikat ada yang Allah kirim untuk menolong seorang. Dalam riwayat, meski berat ini mungkin sanadnya bermasalah, disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya kalau seorang berdusta dengan satu dusta, taba'ada anhul malak milan, maka malaikat menjauh darinya sejauh 1 mil. Kenapa? Karena busuknya dusta yang dia ucapkan tersebut. Malaikat menjauh. Kalau malaikat menjauh, siapa yang dekat? Jin tomang. Setan dekat. Ta'uzzuhum azza, bukan dia semangat untuk maksiat. Ya. Maka dan seorang bisa merasa kalau dia dekat dengan Allah ada ilham, dia rasa ilham, pikirannya diarahkan, ya. Ada mungkin ada suatu musibah, tiba-tiba ada yang seakan-akan dia ada firasat,
Ya. Bisa jadi itu dari malaikat yang Allah kirim untuk menjaga. Tapi kalau dia bermaksiat, malaikat ini jauh, nggak mau dekat dengan dia. Ganti apa? Syaitan. Jadi ini salah satu dampak yang buruk. Akhirnya tidak ada yang mengarahkan pikiran dia yang baik. Tidak ada ilhamnya dari syaitan, terus pikirannya buruk, orientasinya dunia, pikirannya. Maka seorang ya jangan menggantikan kawan yang terbaik yang sangat ingin kebaikan baginya diganti dengan kawan yang buruk yang paling ingin mencelakakan, yaitu apa? Syaitan. Dan setiap maksiat ini Rasulullah sebutkan atau dari riwayat disebutkan satu dusta saja malaikat menjauh dengan jarak satu mil. Kemudian akhirnya syaitan akan menggantikan posisinya. Kita ini terkadang dalam kesendirian, tapi ada Allah kasih ilham, Allah kasih, ada malaikat yang Allah kirim menjaga. Ya, ada malaikat yang Allah kirim. Oleh karena seorang berusaha bertakwa kepada Allah agar dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya yang keberapa? 5. Susah urusan. Orang yang bermaksiat urusannya rumit, susah, buntu, kemana-mana buntu, tidak ada jalan keluar. Ya. Yang bertakwa Allah kasih jalan keluar. Wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa Allah kasih jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa Allah akan jadikan urusannya mudah. Allah berfirman, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan jadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Ini dalam satu surat At-Talaq. Allah sebutkan 3. Ja'allahu makhraja, Allah bikin jalan keluar. Ja'allahu min amri yusra, Allah bikin urusannya mudah. Saya ja'allahu ba'da usri yusra, Allah jadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Kalau orang bertakwa, apapun dia hadapi ada solusinya. Seberat apapun. Dan demikian kalau memang Allah kasih ujian kepada orang beriman. Semakin tinggi imannya, datang ujian lagi. Tapi ujian itu ada endingnya. Endingnya pasti indah. Kalau dia bertakwa. Kalau dia bertakwa. Nah kalau kita dapat urusan rumit, ruwet, susah, nah ini hendaknya kita banyak apa? Istighfar. Berarti kurang bertakwa. Syekh Utsaimin menyebutkan jika engkau menghadapi permasalahan tidak ada solusi, berarti takwa diperbaiki. Takwa diperbaiki. Ngelamar ditolak melulu. Nador ditolak. Nador lagi ditolak. Bawa kawan ngantar nador, ternyata yang diterima kawannya, bukan dia. Ini kejadian. Ada kawan nador, bawa temanmu yang dibawa ganteng, salah dia, bawa yang jelek lah. Dibawa ganteng ya. Akhirnya akhwatnya kasih jawaban, afwan akhi, kalau engkau enggak, tapi yang ngantar boleh lah. Ya, buntu semuanya, istighfar. Ya. Urusan rumah tangga ruwet, nggak ada jalan keluar, nggak ada solusi. Ya. Kurang bertakwa, istighfar banyak, kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang kalau dia bertakwa pasti ada solusi. Subhanallah, ayat ini tentang wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja turun dalam surat At-Talaq, dan talak artinya perceraian, dan itu adalah kasus yang paling berat dalam kehidupan seorang laki-laki maupun perempuan. Mencerai itu perkara berat, dicerai juga perkara apa? Sangat berat. Kita misalnya laki-laki cerai istri, ada anak-anak, banyak pertimbangan. Gimana anak-anak, gimana kata orang, apalagi kalau dia seorang yang mungkin public figure, berat. Bagaimana mertua, bagaimana tetangga, berat. Tapi kalau dia harus menceraikan, ya harus ceraikan, tidak ada jalan lain. Rasulullah juga pernah mencerai. Demikian juga wanita, dicerai jadi janda. Sekarang saingan banyak gadis-gadis. Siapa lagi mau sama saya, ya. Berat. Tetapi masalah terberat tersebut Allah janji siapa yang bertakwa kepada Allah pasti ada solusi. Namun kenyataannya kenapa banyak orang yang cerai dan dicerai tidak ada solusi? Karena mereka tidak bertakwa. Proses cerai tidak sesuai aturan, ketika dicerai juga keluar dari aturan. Allah berfirman, ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikan ikut aturan
Kapan boleh mencerai? Bukan begitu marah cerai, enggak. Harus diceraikan seorang wanita dalam kondisi suci belum digauli dan talak satu. Wanita haid tidak boleh dicerai. Wanita suci sudah digauli tidak boleh dicerai. Kemudian yang kapan boleh dicerai? Wanita tersebut suci, bersih dari haid, belum digauli, jatuhkan talak satu. Itu namanya talak sunnah. Kemudian la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan usir istri kalian kalau sudah dicerai. Ini ngamuk, marah, pulang sana ke rumah orang tuamu. Subhanallah. Naik Grab sendiri, nggak diantar lagi. Wala yakhrujna, dan juga jangan keluar sendiri. Sudah dicerai tinggal di rumah suami, ini keluar. Kamu mau kemana? Mau pulang ke rumah orang tuaku. Lah orang tuamu rumahnya udah dijual, mau kemana? Kabur. Lihat wanita, sebagian wanita zaman sekarang belum dicerai baru diomelin sudah kabur. Ini dicerai aja nggak boleh kabur dari rumah. Belum dicerai baru diomelin sudah apa? Kabur, melanggar aturan. Betapa banyak suami mencerai tidak tahu fikih cerai, asal cerai, ngamuk cerai. Terus ada solusi? Nggak ada. Rumah tangga kacau, anak-anak terbengkalai, nggak ada solusi. Dan saya rasa masalah paling berat dihadapi oleh seorang dalam kehidupan rumah tangganya. Kalau ini saja Allah janjikan tentang makhraj, jalan keluar, apalagi masalah-masalah yang lain lebih ringan. Maka orang yang bertakwa, insya Allah kalau ada ujian itu pasti ada, tapi penghujungnya pasti happy ending. Makanya Yusuf alaihissalam ketika ditanya oleh kakak-kakaknya, "Ainnaka la anta Yusuf?" Engkau Yusuf ya? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu alaina. Benar, saya Yusuf, ini saudaraku Binyamin. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi ajral muhsinin. Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar. Yusuf dalam segala ujiannya dia bertakwa dan bersabar. Maka Allah tidak akan sia-siakan ganjaran bagi orang yang berbuat ihsan. Baik, kita lanjut yang keberapa? Orang yang maksiat dia akan terhalangi dari ilmu yang bermanfaat. Ya, karena ilmu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti diriwayatkan Imam Syafi'i berkata, "Syakautu ila Waqi' su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdahu al-'asi." Aku mengeluhkan kepada Waqi', guruku, ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Waqi' bin Jarrah Ru'asi, aku mengeluhkan kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Maka dia mengarahkan aku agar meninggalkan maksiat, dan dia mengabarkan bahwasanya ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya, di antara cara agar bisa seorang mudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jauhkan diri dari maksiat. Dan itu benar. Siapa yang suka maksiat akan disibukkan dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Dan maksiat itu benar-benar melelahkan. Saya jalan sama seorang, ada isu begini, iya. Ada film begini, iya. Saya nonton Ustaz. Sekian belas seri, saya nonton. Satu malam saya nonton, Masya Allah. Dan habis waktu. Seri 1, seri 2, seri 3, seri 4, maksiat. Seandainya digunakan untuk baca Quran, untuk ilmu dan yang lainnya. Ya, orang bermaksiat dihindarkan, terhalangi dari ilmu yang bermanfaat. Kalau dia pun mempelajari ilmu bermanfaat, maka ilmunya tidak berkah. Ilmunya tidak berkah. Makanya seorang pendakwah kalau dia sendiri dirinya suka bermaksiat dalam kesendirian, dia mungkin jadi panitia pengajian, dia mungkin hadir pengajian, tapi dia sendiri hobi bermaksiat, ilmunya kurang bermanfaat, mungkin tidak berkah, bahkan bisa menjadi bumerang akan menghantamnya pada hari kiamat kelak. Ya. Di dunia tidak berkah, di akhirat apalagi. Bisa jadi ilmunya hanya merupakan timbul keributan, ya. Menjadikan dia sombong, menjadi dia angkuh, tidak berkah. Menjadikan dia ribut sama, merendahkan orang lain, ribut, kemudian macam-macam. Kenapa ilmunya tidak berkah? Ada maksiat yang dia lakukan. Ada maksiat yang dia lakukan sehingga ilmunya tidak berkah. Oleh karenanya disebutkan Rasulullah SAW melihat seorang yang diazab di alam barzakh. Rajulun atahullahul Qur'an, seorang yang Allah berikan Quran. Ya. Fahuwa yanamu anhu bil lail wa lam ya'mal bihi fin nahar. Di malam hari dia tidur, tidak dimurajaai, siang hari tidak dia amalkan. Maka tidak ada faedahnya, bahkan diadab di alam barzakh. Maka seorang kalau ingin
dapat ilmu manfaat, berusaha jauhkan diri dari maksiat. Taib. Berikutnya yang keberapa? Di antara dampak buruk dari maksiat, kecanduan. Jadi Allah berfirman, setan bersumpah di hadapan Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi anak-anak Adam, sehingga maksiat tersebut benar-benar terhias di depan mata mereka. Kalau mereka tidak lakukan, mereka gelisah. Kalau mereka tidak lakukan, mereka akan gelisah. Jadilah seorang candu dengan maksiat. Sampai kalau dia sudah candu dengan maksiat, sampai Ibnu Qayyim sebut dalam Jalbul Kafi, sampai kelezatan itu hilang. Dia maksiat bukan untuk kelezatan, tapi untuk menghilangkan penderitaan yang sedang dialami. Seperti orang narkoba, dia sakau, dia apa? Kesakitan. Dia pingin narkoba buat apa? Buat menghilangkan kesakitan apa? Tersebut. Dia sudah nggak mikir tentang kelezatan, tapi agar kesakitannya berhenti. Orang misalnya suka khamar, dia tidak minum khamar, mungkin dia pening, ada kegelisahan, kegundah-gulanaan, dia harus hilangkan dengan minum khamar. Bukan kelezatan yang didapatkan, tapi untuk menghilangkan apa? Penderitaan. Ya. Demikian orang sudah kecanduan rokok, demikian juga. Kecanduan rokok, kalau tidak merokok pening kepala. Sampai ada salah seorang kiai yang bilang, rokok bagi saya wajib. Karena kalau saya tidak merokok, saya tidak bisa mikir. Lah, itu namanya kecanduan. Sama dengan narkoba, bagi narkoba, kalau sako, narkoba wajib. Iya enggak? Kalau dia enggak minum narkoba, dia sakit, luar biasa. Kadang dimasukin dalam ruangan, entah dia hantam sini, hantam karena kesakitan. Kayak kita bilang narkoba jadi wajib? Enggak. Ketika kamu kalau tidak merokok pusing, berarti kamu sudah kecanduan. Itu maksudnya sederhana lagi. Bahwasanya di antara hukuman dampak buruk maksiat, seorang kecanduan. Seperti candu nonton film. Kalau tidak nonton film, dia gelisah. Dia tiap hari harus ada jatah nonton film. Nonton film, pengen nonton lagi. Sampai tadi saya ketemu orang, Ustaz, saya nonton berapa? 10 seri dalam satu malam. Subhanallah, dia tidak tidur nonton. Penasaran. Tapi selesai nonton film, coba periksa hati, rusak. Seorang sebelum nonton film, cek hatinya, tentram, ingat Allah. Coba dia nonton film, satu film aja. Film apa yang lagi ramai sekarang? Jangan pura-pura nggak tahu. Nonton aja satu situ, ada ini, ada musik, ada cewek, ada box office, terus dia matikan, pasti hatinya udah, pasti berubah, langsung berubah. Besok dia menghadapi pagi hari tidak seperti pagi hari yang kemarin. Kenapa? Semalam dia bermaksiat, dia bangun khabithun nafs, jiwa yang buruk, dampak maksiat. Beda seorang sebelum tidur baca Quran, dia pasti bangun pagi hari dengan berseri-seri. Bahwasanya ketaatan juga memberikan dampak langsung pada hati. Maka di antara dampak maksiat membuat seorang kecanduan. Dan makanya disebutkan oleh minum khamr tidak akan hilang kecuali setelah 40 hari. Ini memang tidak terima sholatnya karena dampaknya ada. Kalau berhenti, jadi filenya masih ada. Sampai di antara saya dengar ceramah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak cerita ada seorang yang bertanya kepada Syekh. Dia bilang, Syekh, saya dulu sekitar tahun-tahun sebelumnya saya suka nonton film porno. Sekarang saya sudah meninggalkan. Tapi ternyata filenya nggak hilang. Kalau saya sujud, terkadang saya datang khayalan-khayalan tentang apa yang saya nonton dalam sujud saya ketika sedang sholat. Jadi terkadang kita bukan masalah saya lakukan maksiat selesai tobat. Nah, dampaknya ada. Dampaknya file ini masih ada. Makanya orang hijrah bisa kembali lagi. Kenapa? Filenya belum hilang. Itu bahayanya maksiat. Buat dampak mungkin tobat, filenya belum hilang. Dia butuh perjuangan untuk menghilangkan seluruh file itu. Tidak mudah. Di antara yang saya pernah kasus menyedihkan, ada seorang wanita nikah dengan seorang laki, punya anak 3, nikah sudah 15 tahun. Dia telepon saya, dia bilang, Ustaz, ini gimana? Ternyata suami saya akhir-akhir ini suka main internet. Ternyata dia gay. Ternyata penyakit lama kambuh lagi. Dan suaminya ngaku dan cerai. Subhanallah. Setelah nikah 15 tahun punya anak. Maksud saya, mungkin dia sembuh tapi filenya
Itu maksudnya dampak maksiat seperti itu. Maksud saya kalau kita tidak coba maksiat, jangan coba-coba. Karena kalau sudah coba, terkadang file itu nggak hilang. File itu nggak hilang. Tadi Kurt Cobain nggak hilang-hilang. Kurt Cobain nggak hilang-hilang. Mau diapain? Sudah terlanjur. Mau dihilangin nggak bisa-bisa. File hilang. Nanti kalau kita lagi jalan, tahu-tahu lagu Kurt Cobain, tahu-tahu tangan goyang sendiri. Kok goyang serius? Tanpa kita sadari, insya Allah dimaafkan karena nggak sadar. Saya pernah naik pesawat sama istri, tahu-tahu tangan saya goyang, goyang sendiri. File belum hilang. Makanya bahayanya maksiat di situ, bukan sekedar kita tobat selesai, enggak, itu file masih ada. Sewaktu-waktu bisa muncul kembali. Jadi dia tertawan jadi tawanan syahwatnya. Tawanan syahwat. Kalau dia tidak nonton, dia tidak dengar musik, dia tidak minum khamar, dia tidak narkoba, dia gelisah, dia menderita. Tapi kalau dia lawan, itu akan hilang. Dia akan hilang. Saya pernah naik pesawat. Itu orang sampai di luar minta izin sebelum naik, karena mau naik pesawat 9 jam. Dia rokok dulu sampai selesai. Sudah nggak boleh itu rokok, diam-diam karena terakhir aku sebelum 9, karena dia akan menderita tidak merokok selama 9 jam. Dan itu diantara hukuman orang yang tidak maksiat, santai-santai, biasa-biasa aja, biasa-biasa aja, bahagia. Subhanallah, bahagia. Dulu kalau sebagian kita suka musik, nggak bisa tidur kecuali dengar apa? Musik, nggak bisa tidur. Sekarang dengar musik kita nggak bisa tidur. Apalagi musiknya kita nggak tahu. Ini apa ini? Lagu nggak beres sudah. Kita tinggal di Madinah, tidak ada musik, tentram, subhanallah, tentram. Kita ke mall kadang dengar murotal, jalan tenang, hidup tentram. Hidup apa? Tentram. Tapi berikutnya, yang berapa? Nah, maksiat terkadang berdampak bukan hanya kita, tapi kepada sekitar kita. Yang sekitar itu sebenarnya dampak buat kita juga, membuat sikap mereka berubah kepada kita, akhirnya kita juga yang kena. Seperti perkataan sebagian salaf, saya bermaksiat dan saya melihat asarnya fi dabati, ya, fi khadimi, aku dapati dampak maksiat tersebut pada tungganganku, pada pembantuku, mungkin pada istrinya, ya. Maksiat ada dampaknya, terkadang pada istri kita, terkadang pada anak kita. Dahulu para salaf berusaha bertakwa agar anak mereka juga soleh. Kebalikannya, kalau seorang tidak bertakwa bisa jadi dampak pada apa? Anaknya. Maka maksud saya, ikhwan, antum kalau udah berkeluarga, yang mau maksiat jangan egois. Jangan pikir yang penting saya senang. Ingat, anakmu kena nanti suatu saat, khawatirnya di situ. Istrimu nanti ternyata nakal suatu saat. Kenapa? Karena kau yang mulai. Maka jangan maksud saya, jangan egois. Saya mau nonton film apakah yang saya nonton, istri nggak tahu kan? Nanti istrimu juga nonton. Mungkin itu dampak dari maksiat yang kau lakukan. Tapi anakmu juga nonton maksiat yang kau lakukan. Maka jangan egois. Jangan egois. Dan itu siksaan tersendiri ketika kita ada masalah pada keluarga kita. Penderitaan tersendiri. Didapati anak nakal, dapat istri nggak benar, dapat pekerja nggak benar. Sebagian salaf mengatakan, aku melihat dampak maksiatku pada tungganganku. Mungkin tidak patuh, tidak ini, ya. Maka seorang ketika bermaksiat, dia jangan egois, dia mikir-mikir, jangan sampai ternyata dampaknya mengenai orang di sekelilingnya. Yang itu sebenarnya hukuman bagi dia juga, ya. Tapi melalui orang-orang yang di dekatnya. Yang berikutnya, maksiat akan mendatangkan maksiat yang lain. Bahwasanya al-maksiyatu nadi bi ukhtiha, maksiat akan manggil kalau dia lagi ada maksiat, kawan-kawan sini, ayo bareng-bareng. Sehingga orang kalau maksiat akan terbawa kepada maksiat yang lain. Contoh, Ibnu Mas'ud punya perkataan yang indah. Dia berkata, al-ghina yumbitun nifaq. Bahwasanya nyanyian itu, musik-musik menumbuhkan kemunafikan. Saya renungkan ini, berarti ini contoh seperti Allah mengatakan dalam surat At-Taubah,
seperti sebagian orang ada yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallahu mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim bima akhlafullaha ma wa'adu. Ini contoh dalam ayat dalam Al-Qur'an banyak. Maka Allah hukumkan bagi mereka kemunafikan karena mereka menyelisih janji misalnya. Falamma zagu azagallahu qulubahum, tatkala mereka menyimpang Allah semakin simpangkan lagi hati mereka. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami buat memalingkan hati mereka dan penglihatan mereka sebagaimana mereka tidak beriman sebelumnya. Gara-gara mereka tidak beriman, Allah hukum dengan maksiat-maksiat apa? Berikutnya. Baik, kita kembali, ini semua dalil dalam Al-Qur'an bahwasanya maksiat bisa menggiring kepada maksiat yang lain. Baik, kita kembali kepada perkataan Ibnu Mas'ud rahimahullah radhiyallahu anhu bahwasanya al-ghina yumbitun nifaq. Nyanyian, musik-musik menimbulkan apa? Kemunafikan. Saya pikirkan, saya renungkan bahwasanya orang kalau suka bernyanyi-nyanyi, bermusik-musik, berarti dia akan mengikuti hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya dimanja. Dia berjihad, kalah dia. Dia biasakan manjain apa? Hawa nafsunya. Ketika dia bisa manjain hawa nafsunya, maka hawa nafsunya minta yang lain nih. Karena namanya suka dimanja, dia bukan cuma pingin dengar musik aja. Ini nafsu pingin lagi nonton. Nafsunya pingin coba khamar. Nafsu ingin melampiaskan syahwatnya sama wanita yang tidak halal. Karena dia sudah terbiasa tunduk kepada hawa nafsunya, maka hawa nafsunya menguasai dia. Akhirnya kita dapati sebagian orang yang terjerumus dalam bidang seperti itu, bukan cuma nyanyi-nyanyi yang dia lakukan, musik-musikan. Dia terjerumus juga dalam yang lain. Wanita, khamar, ya, dan yang lainnya, narkoba, zina. Iya atau tidak? Kenapa? Dia sering manjakan apa? Hawa nafsunya, sehingga hawa nafsunya ingin cari yang lain, akhirnya dia jatuh sehingga ke yang lain-lain. Ini contoh sederhana. Contoh lain, misalnya seorang malam begadang nonton film seri 1, belum selesai seri 2, dia tidur jam 1. Tapi tidur jam 1, gimana bangun subuh? Kalaupun bangun subuh dengan ngantuk-ngantuk, kemungkinan dia bangun jam 7, sehingga maksiat ini mendatangkan maksiat yang lain. Sehingga dia meninggalkan sholat subuh atau sholat subuh tidak pada waktunya. Dan demikianlah maksiat. Seorang melakukan maksiat tidak cukup sampai di situ. Ingat, hati-hati. Ketika itu melakukan maksiat akan mendatangkan yang lainnya. Itu masalahnya. Kita bukan cuma satu maksiat. Maksiat ini bawa temannya, sehingga terjerumus ke sini, terjerumus ke sini, terjerumus ke sini. Lengkap. Kalau sudah sering bermaksiat, ya sekalian aja deh. Kapan lagi? Kata Ibnu Qayyim, kalau seorang berjalan, kemudian dia lihat ini, dia hati-hati. Ibarat orang lewat di jalan penuh duri, ada duri kecil, duri besar, setiap lewat dia hati-hati. Setiap ada duri dia cabut, dia perbaiki. Insya Allah dia hati-hati terus. Tapi kalau sudah injak duri darah, ya sekalian aja katanya, sekaligus. Sama seperti orang lewat di pecek. Kalau dia jalan pelan-pelan sedikit, sehingga peceknya cuma sedikit. Tapi kalau sudah kena banyak, sudah dia cuek aja. Orang begitu kalau maksiat. Wes kadung kalau bahasa Jawa. Sudah terlanjur bahasa, sudah tenggelam dalam maksiat. Tinggal berapa menit lagi? 10 menit lagi. Yang keberapa sekarang? Di antara dampak maksiat kita terhalangi dari ketaatan. Dan ini di antara yang harus kita renungkan, ya. Kita misalnya maksiat, kita nonton film 1 jam. Seandainya kita nonton film, mungkin kita bisa gunakan untuk ketaatan yang lain. Entah baca Quran, entah ngobrol sama istri, entah telepon kawan, entah telepon keluarga, silaturahmi, entah bermain-main sama anak-anak, punya hak anak-anak untuk ngobrol sama anak-anak, entah kita baca buku. Ini semua ketaatan. Ternyata kita ganti dengan apa? Dengan maksiat. Dan coba kita renungkan, kalau setiap hari kita nonton film 2 jam, setahun berarti nonton berapa jam? 365 kali 2 berarti 730 jam. Iya benar, 10 jam. Kalau dibuka hari kiamat kelak, catatan 730 jam apa? Film. Kita malu kalau dibuka catatan seperti itu. Malu. Malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kita maksiat. Terkadang kita nonton yang enggak aja, mungkin perkara boleh, tapi kalau dibuka catatan isinya seperti itu, kita malu. Kalau isinya adalah ketaatan, berbakti sama orang tua, ngobrol sama anak-anak, bercumbu sama istri,
cari nafkah, ini catatan bagus semua. Sehingga ketika bermaksiat ada yang kita tumbalkan, ada yang kita tumbalkan. Makanya perkataan sebagian salaf atau sebagian ulama, al-waqtu kas-saif, illam taqta'hu qata'aka. Waktu seperti pedang, kalau kau tidak patahkan pedang tersebut, kau yang dihantam oleh pedang tersebut. Waktu kalau tidak kau gunakan untuk kebaikan, maka dia akan menyibukkanmu dengan apa? Keburukan. Maka seorang hendaknya bertakwa kepada Allah ketika maksiat. Dia ingat, ini maksiat ini saya akan dihisap. Saya mau nonton enggak? Kalau siap dihisap nonton, kalau enggak usah. Ya, mending kita ganti untuk yang melakukan apa? Ketaatan. Di antara dampak maksiat, menghilangkan gairah, kecemburuan. Seorang kalau suka nonton film maksiat, pacaran, perempuan, dia akhirnya tidak punya gairah lagi, gairah nggak ada. Anaknya mungkin nggak pakai jilbab, dia biasa-biasa aja. Istrinya mungkin telepon sama laki-laki, dia biasa-biasa aja. Karena dia sudah sering lihat maksiat, bagi dia hal biasa. Kecemburuan dia menjadi apa? Hilang. Akhirnya dia pun lama-lama dia juga yang melakukan. Mudah karena terbiasa. Mudah karena terbiasa. Ini maksiat bukan suatu hal yang berat bagi dia karena dia sering nonton maksiat tersebut, dan akhirnya dia biasa melihat istrinya maksiat, putrinya maksiat tanpa ada kecemburuan, tanpa ada gairah, dan ini berbahaya. Taib, di antara dampak maksiat yang sangat berbahaya kata Ibnu Qayyim, tidak ada keinginan untuk bertobat. Saking rusaknya hatinya, hitam sehingga untuk bertobat tidak terbetik. Ada orang maksiat tapi ingin bertobat itu masih baik. Berarti dia, Allah masih kasih ilham sama dia untuk bertobat. Cuma dia bertobat atau enggak urusan dia. Tapi kalau sudah tidak ada keinginan bertobat, waduh itu repot itu. Dia tahu itu maksiat tapi tidak ada keinginan untuk bertobat. Benar-benar hati sudah rusak, hati sudah mati, sehingga dia tidak merasa bersalah dalam melakukan maksiat tersebut. Santai aja. Lebih parah daripada itu, bangga memamerkan maksiatnya, udah selesai kalau udah begitu. Minum khamar, cerita-cerita orang. Zina, cerita-cerita orang. Buka aurat, banggakan kemana-mana. Berzina, shooting video disebarin, wah ngeri banget sudah. Itu sudah nggak punya rasa malu. Ini sudah sangat parah. Ini sudah sangat parah. Baik, karena waktu sudah habis ya, saya rasa yang sedikit ini mudah-mudahan cukup mewakili kita untuk kita berhati-hati ketika ingin bermaksiat. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi siapa yang takut dengan kedudukan Rabbnya, maka dia akan mendapatkan 2 surga. Dalam surat Ar-Rahman, sebagian ulama menafsirkan, terbetik hatinya ingin bermaksiat, kemudian dia ingat Allah, dia ingat hari kiamat, dia ingat bahwasanya dia akan diberdirikan di hadapan Allah untuk disidang, untuk dihisab, maka dia pun tinggalkan. Ketika dia tinggalkan, maka Allah akan berikan dia dua surga. Ketahuilah ikhwan, setiap pandangan kita, meskipun cuma 1 detik, 1 detik, 2 detik, punya pengaruh dalam hidup ini, dan punya pengaruh dalam alam barzah, dan punya pengaruh di hari akhirat. Pasti berpengaruh, meskipun 1 detik kita memandang. Dan saya yakin kita semua pasti terjerumus dalam maksiat. Gak ada namanya yang tidak luput dari maksiat. Nasihat buat saya pribadi, ketika bermaksiat segera bertobat, ya, segera istighfar. Jangan biarkan terus menerus dalam maksiat. Wallahu taala alam bisawab. Ini saja mungkin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Masyaallah. Insyaallah ya. Tamparan bukan sentilan lagi, tamparan terus maksiat. Tapi ada sesuatu yang menarik Ustaz, yang tadi Ustaz bilang bahwa suatu hal maksiat yang pernah kita lakukan, kita terekam, tersave gitu Ustaz ya. Dan dimana kita udah bertaubat, tadi nasihat terakhir pun kita harus bertaubat. Tapi terkadang suka muncul lagi tuh Ustaz, muncul lagi, terus kita berpikir bahwa ini taubat kita diterima nggak ya sama Allah. Nah itu baiknya buat kita yang pernah melakukan maksiat terus menerus, sudah bertaubat terus terpikir lagi, itu bagaimana Ustaz? Itu kita lawan, itu adalah ibadah sendiri, ibadah yang lain, ibadah melawan masa lalu. Karena move on itu tidak mudah ya. Maka kita harus melawan. Kita terbetik, kita lawan, jangan kita biarkan, jangan tangan kita ikut goyang gini, jangan. Ya jangan ya. Makanya ketika pembunuh 100 nyawa ingin bertobat, dia tanya kepada seorang alim, maka orang tersebut mengatakan, pergilah kau ke negeri lain, di sana ada orang beribadah kepada Allah, maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Orang alim ini menganjurkan dia untuk move on, jangan kembali kepada circle yang lama, karena circle lama ini bisa mengaktifkan file yang sudah
mati, bisa aktif kembali, reaktif bahaya. Ya. Tapi kalau dia pergi ke lokasi yang lain, dia circle-nya dia putuskan, susah untuk aktif. Ketika dia aktif bisa lawan. Tapi ketika file itu mau aktif sementara circle-nya masih circle lama, itu sangat mudah kembali. Dan orang yang sudah hijrah pasti dikuntit oleh setan. Ingin digoda supaya dia bisa kembali. Makanya banyak hijrah, banyak yang bisa, tapi istiqomah dalam hijrah tidak semua orang bisa. Kenapa? Filenya masih ada. Filenya masih ada, itu masalahnya. Maka ketika dia hijrah, dia totalitas. Kalau dia bisa ganti nomor telepon, ganti semua. Ini masalah semua, ganti. Telepon blokir semua. Ini cewek pertama, cewek kedua blokir semua. Kalau enggak, nanti dia enggak bisa move on. Akhirnya satu saat filenya bisa aktif kembali, dan itu yang terjadi. Insyaallah. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin demikian saja yang saya sampaikan. Brothers, see you again. Insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.